Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit belajar dan mengulas mengenai agama Hindu dengan anggota kelompok kami, yaitu Lydia Ratih, Cinta Atna, Narisa Ainur Hidayat, Ayu Puspita, Ananda Hilmi, Luna Yureka, Niputu Zevanya, dan juga Triwidya Stuti. Sejarah agama Hindu. Agama Hindu dalam bahasa Sangsekerta yaitu Sanatana Dharma yang artinya kebenaran abadi dan Vaidika Dharma yang artinya pengetahuan kebenaran. Adalah sebuah agama yang bersumber dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda atau Brahmanisme yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran atau Arya. Agama ini diperkirakan muncul selang tahun 3102 sebelum Masehi hingga 1300 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar di dunia setelah agama Kristen dan Islam. Mayoritas pemeluk agama Hindu di Indonesia adalah warga Bali. Tempat ibadah atau pura. Pura adalah bangunan yang dikelilingi tembok dan dihubungkan oleh gapura-gapura yang memiliki beragam ukiran relief. Pura terdiri dari pelinggih yang dipercaya sebagai tempat singgah hyang atau Tuhan, meru atau atap yang bertingkat, dan balai sebagai pendoponya. Setiap rumah umat Hindu seminimal mungkin harus memiliki pemerajaan yang terdiri dari pelinggih di pekarangan rumahnya sebagai tempat pemujaan. Oke, selanjutnya adalah tentang kitab. Agama Hindu memiliki kitab Weda yang berisikan kumpulan sastra dalam bahasa India kuno. Isi kitab Weda menjelaskan Tuhan dan alam semesta yang sesuai dengan kemampuan akal manusia. Selanjutnya yaitu salam. Di dalam agama Hindu memiliki salam Om Swastiastu. Salam tersebut berasal dari dasar bahasa Sangsekerta. Om artinya Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Brahman. Su artinya baik. Asti artinya berada, dan Astu yang bermakna semoga. Sedangkan bagi umat Hindu, salam tersebut berarti semoga selamat atas lindungan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Salam digunakan untuk membuka acara ataupun bertemu orang lain, baik sesama umatnya atau umat agama lain. Konsep dalam dasar agama Hindu. Konsep dalam dasar agama Hindu ada 3. Yang pertama, memahami dan melaksanakan tatwa. Yang kedua, memahami dan melaksanakan susila. Dan yang ketiga, memahami dan melaksanakan upacara. Tatwa atau filsafat adalah konsep pencarian kebenaran yang diuraikan melalui filsafat. Tatwa dalam agama Hindu dapat diserap sepenuhnya oleh pikiran manusia melalui beberapa cara dan pendekatan yang disebut pramana. Ada 3 cara penyerapan pokok yang disebut tri pramana. Pertama, Pratyaksa pramana, yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan melakukan pengamatan langsung di tempat kejadian. Kedua, Anumana pramana, yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan melihat gejala-gejala yang ada. Dan yang terakhir, ketiga, Agama pramana, yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mempelajari kitab suci dan mendengarkan petunjuk-petunjuk dari orang yang dapat dipercaya kebenarannya. Kepercayaan dan keyakinan dalam Hindu disebut dengan Srada. Dalam Hindu, Srada disarikan menjadi 5 esensi atau Panca Srada, yaitu yang pertama, yakin dan percaya dengan Sang Hyang Widi. Yang kedua, yakin dan percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga, yakin dan percaya dengan adanya hukum karma pala. Yang keempat, yakin dan percaya dengan adanya punarbawa. Yang kelima, yakin dan percaya dengan adanya moksa. Susila atau etika. Pengertian dari susila, menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta atau lingkungan yang berlandaskan atas korban suci atau yatnya, keikhlasan dan kasih sayang.
Pola hubungan tersebut adalah berprinsip pada ajaran Tattwam Asi atau ia adalah engkau. Ajaran ini mengandung makna bahwa hidup segala makhluk sama, menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan begitupun sebaliknya. Trikaya Parisuddha, yaitu 3 jenis perbuatan yang merupakan landasan ajaran etika agama Hindu. Ketiganya adalah kayika, wacika, manacika, atau berbuat yang baik, berkata yang baik, dan berpikir yang baik. Contohnya, etika memasuki pura dan pamerajan, mengenakan pakaian yang sopan, serta menggunakan selempang atau sarung dan merapikan rambut. Harus dalam keadaan suci, bagi orang yang sedang mengalami luka berdarah atau wanita yang sedang datang bulan, tidak diperkenankan untuk memasuki pura. Apabila ada anggota keluarga yang baru saja meninggal, juga tidak diperbolehkan memasuki pura. Mengingat pura adalah tempat ibadah, ketika memasuki pura harus menjaga perilaku dan perkataan seperti pada tempat ibadah lainnya. Acara atau upacara, yatnya adalah suatu karya suci yang dilaksanakan dengan ikhlas berdasarkan dharma, sesuai ajaran sastra suci Hindu yang ada atau Weda. Yatnya dapat pula diartikan memuja, menghormati, berkorban, mengabdi, berbuat baik atau kebajikan, pemberian dan penyerahan dengan penuh kerelaan demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dan kemahamuliaan Sang Hyang Widiwasa. Di dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing menurut tempat atau desa, waktu atau kala, dan keadaan atau patra. Suatu ajaran dan catur Weda yang merupakan sumber ilmu pengetahuan suci dan kebenaran yang abadi. Selanjutnya, ada acara atau upacara dalam agama Hindu. Yang pertama, upacara Odalan. Odalan merupakan rangkaian upacara dewayatnya yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widi pada pura atau tempat suci. Biasanya upacara ritual ini digelar berdasarkan kalender Pakuan Bali setiap 6 bulan sekali dan dipimpin oleh pemangku atau pendeta. Tujuan dilaksanakannya upacara Odalan guna mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera lahir batin di masyarakat. Selanjutnya ada upacara Melasti atau Mekies atau Melis. Upacara ini merupakan upacara untuk menyambut Hari Raya Nyepi dan dilaksanakan seminggu sebelum perayaan Nyepi. Upacara ini bertujuan untuk meningkatkan srada bakti pada para dewa dan manifestasi Tuhan guna menghilangkan penderitaan. Saat upacara ini berlangsung, masyarakat akan berbondong-bondong menuju laut atau sumber air dengan mengenakan pakaian putih dan membawa perlengkapan persembahyangan. Biasanya mengusung pratima, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara skala dan niskala. Selanjutnya, upacara Makare-kare. Upacara Makare-kare atau yang dikenal dengan julukan Perang Daun Pandan merupakan ritual adat yang berasal dari Desa Tenganan yang diperuntukkan bagi penduduk pria dan dilaksanakan setiap bulan Juni. Adapun tujuan digelarnya upacara Makare-kare adalah sebagai bentuk penghormatan atas Dewa Indra. Dalam kepercayaan Hindu, Dewa Indra dikenal sebagai Dewa Perang. Selanjutnya, ada Galungan dan Kuningan. Salah satu upacara ritual keagamaan pemujaan leluhur oleh umat Hindu di Bali selanjutnya adalah Galungan dan Kuningan. Kedua ritual keagamaan tersebut saling melekat karena masih satu rangkaian. Galungan dan Kuningan merupakan hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari untuk memperingati terciptanya alam semesta jagat raya beserta seluruh isinya. Selanjutnya ada Tumpek Unduh. Jika Hari Raya Kuningan dilaksanakan setelah Hari Raya Galungan, berbeda dengan Hari Raya Tumpek Unduh. Ritual keagamaan yang satu ini digelar 25 hari sebelum Hari Raya Galungan di hari Sabtu Kliwon, Wuku Wariga. Saat melaksanakan Tumpek Unduh, umat Hindu akan melakukan upacara persembahan kepada Tuhan Sang Penguasa tumbuh-tumbuhan atau Dewa Sangkara. Persembahan tersebut dilakukan guna mengucapkan rasa syukur atas segala limpahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada Tumpek Landep. Hari Raya Tumpek Landep merupakan perayaan yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali guna memohon keselamatan kepada Tuhan dalam wujudnya sebagai Sang Hyang Pasupati. Selain itu, perayaan tersebut juga untuk mengucap rasa syukur atas anugerah dari segala kecerdasan dan ketajaman pikiran sehingga dapat menciptakan sesuatu berupa benda-benda yang membantu kehidupan manusia sehari-hari seperti sepeda motor, mobil, komputer, mesin cangkul, pisau, dan lain sebagainya. Adapun kecerdasan dan ketajaman pikiran tersebut dilambangkan oleh keris dengan mata tajam dan runjing. Benda pusaka keris ini sangat penting dan berarti. Oleh sebab itu, keris diupacarai pada saat Tumpek Landep berlangsung. Dan yang terakhir, Hari Raya Saraswati.
Salah satu hari raya yang penting bagi umat Hindu di Bali adalah Hari Raya Saraswati. Sebab bagi siswa sekolah dan bekerja di dunia pendidikan mempercayai bahwa Hari Saraswati merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan yang suci. Biasanya hari raya ini diperingati setiap 6 bulan sekali pada hari Sani secara humanis, Wuku Watu Gunung. Dalam pelaksanaannya, umat Hindu Bali melakukan upacara khusus guna memuja atau mengagungkan Dewi Saraswati. Dewi Saraswati sendiri dipercaya membawa ilmu pengetahuan di bumi, sehingga semua orang di dunia menjadi pintar dan terpelajar. Selanjutnya, Hari Raya Nyepi. Nyepi adalah hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Hari Nyepi jatuh pada hitungan tilam Kesanga yang merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra yang membawa intisari amerta air hidup. Nyepi berasal dari kata sepi atau sunyi, senyap. Hari Raya Nyepi sebenarnya merupakan perayaan tahun baru Hindu berdasarkan penanggalan atau kalender Saka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Tahun baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi. Tidak ada aktivitas seperti biasa. Semua kegiatan ditiadakan, termasuk pelayanan umum seperti Bandar Udara Internasional pun tutup, namun tidak untuk rumah sakit. Tujuan utama Hari Raya Nyepi adalah memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia atau mikrokosmos dan buana agung atau makrokosmos atau alam semesta. Sebelum Hari Raya Nyepi, terdapat beberapa rangkaian upacara yang dilakukan umat Hindu khususnya di daerah Bali. Yang berikutnya adalah teori agama Hindu. Teori agama Hindu meliputi teori Vaishya, teori Brahmana, teori Ksatria, teori Sudra, dan yang terakhir adalah teori arus balik. Selanjutnya adalah konsep keesaan Tuhan. Agama Hindu dikenal dengan agama yang mengenal banyak dewa, namun yang paling dikenal adalah Trimurti. Trimurti sendiri adalah 3 dewa, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siva. Dewa Brahma dikenal karena perannya sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Kemudian Dewa Wisnu sebagai pemelihara seluruh alam semesta. Sedangkan Dewa Siva berperan sebagai pelebur alam semesta. Ketiga perwujudan itu adalah manifestasi dari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Dan menurut umat Hindu, Tuhan itu tiada duanya, hanya saja disebut dengan banyak nama. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat pertanyaan dapat disampaikan pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.